Kenapa saya tak tahu dari dulu kalau sayuran yang satu ini sangat enak dan cocok sekali apabila ditambah dengan telur orak-arik. Penasaran cara membuatnya? Yuk kita tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Halo teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi resep dengan bahan sayuran pare putih. Pare putih ini di Taiwan terkenal sangat disukai oleh semua orang. Setiap rumah makan, restoran, atau warteg-warteg kecil pun mereka menyajikan sayuran yang satu ini. Seperti yang teman-teman sudah lihat di video, satu buah pare putih kemudian dipotong lalu dibelah dan dibersihkan bijinya dengan menggunakan sendok seperti di video ya. Lalu saya akan melanjutkan untuk memotongnya. Dan cara memotong teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Atau teman-teman akan memotong seperti saya yang ada di video. Oh ya teman-teman, pare putih ini tidak pahit ya. Saya nggak tahu apakah di Indonesia juga ada pare putih seperti ini. Kalau di Taiwan ada 3 macam pare. Ada yang putih, ada yang hijau, dan ada yang hijau tua. Karena rasanya yang enak dan tidak pahit, anak kecil, orang dewasa pun suka. Apalagi nenek-nenek dan kakek-kakek ya, mereka tuh hobi banget makan pare yang satu ini. Karena lembut dan tidak pahit, itulah sebabnya mereka suka mengkonsumsi. Kemudian saya akan masukkan ke dalam wadah seperti ini, tambahkan garam secukupnya agar membuat pare ini lemas. Dan saat dimasak menjadi lembut ya teman-teman. Oh ya teman-teman, pare juga bisa menambah nafsu makan kita loh. Yang anak-anaknya kurang suka makan atau lagi nggak enak makan, mending kita masakin pare. Siapa tahu mereka jadi bersemangat untuk makan. Kemudian sisihkan ya teman-teman. Bumbu di sini saya hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, dan cabai secukupnya saja. Karena ini saya masak untuk orang Taiwan ya, untuk majikan saya. Jadi saya tidak menggunakan banyak cabai. Beliau sekarang sudah tidak begitu suka makan cabai. Suka, maksudnya perutnya sudah tidak suka lagi seperti dulu. Kalau dulu majikan saya tuh suka banget makan pedas. Saya sampai bilang ini pedas, tapi dia bilang hai hao, itu biasa aja katanya. Lumayan. Dan di sini saya juga menggunakan rempai atau tomat. Ini pertama kali saya masak pare menggunakan tomat ya teman-teman. Tapi rasanya enak banget. Kata majikan saya, besok lagi masak yang sama seperti ini. Saya bilang oke, karena di kulkas saya masih ada satu. Semua bumbu dipotong-potong ya teman-teman. Kalau teman-teman gak ada rempai, boleh juga menggunakan tomat yang besar ya. Tomat yang besar juga bisa buat bumbu. Ini rempai saya tidak beli, saya petik dari kebun. Karena di kebun sekarang ini banyak banget sayuran yang tumbuh. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa pare sayuran satu ini cocok sekali dipadu dengan telur orak-arik ya. Di sini saya menggunakan 2 telur, tambahkan sedikit garam biar ada rasanya, lalu kocok lepas seperti ini ya teman-teman. Langsung saja panaskan wajan dan tambahkan sedikit minyak. Setelah panas, masukkan
telurnya. Oh ya teman-teman, kalau masak pakai teflon, apinya jangan terlalu panas ya. Saat memasukkannya, apinya biasa aja karena elemen teflonnya bisa menguap. Dan kadang-kadang juga bisa terkelupas ya. Nah, setelah telurnya matang, lalu kita angkat saja, sisihkan di piring yang lain. Pada waktunya nanti kita akan gunakan lagi. Masih dengan wajan yang sama, tambahkan sedikit minyak, lalu masukkan bumbu. Tadi minyaknya terlalu banyak, jadi aku kurangi sedikit ya. Tumis bumbu sampai harum. Tidak perlu terlalu kering ya teman-teman, biarkan jangan setengah matang, tapi jangan terlalu kering aja. Dan masukkan tomatnya. Tomat ini nanti akan merubah sayurannya menjadi warna yang cantik. Dan ini sudah saya cuci ya. Lalu masukkan parenya ke dalam wajan. Tumis, lalu kita akan menambahkan air secukupnya saja. Kalau di Taiwan, masak pare itu harus yang matang ya teman-teman, karena rasanya lebih enak. Beda lagi kalau pare di Indo, itu digosreng aja udah cukup ya. Kalau di Taiwan apalagi yang berwarna putih ini ya, itu lebih baik cara masaknya yang lembek. Dan ada juga kalau yang warna putih ini tapi sudah menguning ya teman-teman, itu enak banget. Itu disemur, terus masaknya yang lama sampai nyonyot, itu lebih lezat. Lain kali kalau ada, saya akan coba masak. Tapi jarang banget teman-teman, karena orang-orang tuh suka banget. Mereka kalau udah ada yang menguning dikit-dikit gitu, mereka belanjanya banyak, jadi jarang yang kebagian. Langsung diborong. Di sini saya akan menambahkan garam, gula, dan bubuk kaldu. Secukupnya aja ya. Lalu nanti saya akan tutup biar parenya ini mateng dan tomatnya menjadi saus. Karena saya akan masak seperti yang aku katakan tadi, kalau masak pare yang ada di Taiwan itu harus yang empuk. Dan selanjutnya saya masukkan telur yang sudah diorak-arik tadi. Diorak-arik maksudnya sudah digoreng ya teman-teman, atau tepatnya telur digoreng orak-arik. Lengkap sekali. Dan ini akan saya tutup biar kuahnya berkurang, jadi nyemek-nyemek itu lebih meresap. Kita tutup dulu ya teman-teman. Nah, sudah matang. Tuh kan airnya sudah berkurang. Jadi nyemek-nyemek seperti ini, dinikmati dengan nasi hangat. Yang kurang pedas bisa tambahkan sambal mentah terasi. Langsung saja ya teman-teman, akan saya sajikan. Masukkan ke dalam wadah atau piring yang teman-teman punya. Baunya wangi. Tidak ada yang namanya sembribit-sembribit pahit, karena pare putih ini memang tidak pahit. Semoga di Indonesia udah ada dan teman-teman bisa menikmati. Dan ini saya membuat nasi untuk bekal majikan saya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.